Hormat. Selamat pagi, Bu. Salam. Selamat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, berarti dong semangat semua ini. Ibu tanya ulang sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Tepuk tangan. Baik. Semua apa kabar? Baik. Ada yang sakit kok? Tidak. Ini hari siapa yang tidak hadir? Hari semua. Tepuk tangan. Tidak boleh alpa-alpa, baik? Ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu minta satu siswa untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan. Mari kita saudara kita berdoa. Bapa yang Maha Mulia dan Maha Kasih, Tuhan, sekarang kami mulai dengan aktivitas belajar kami. Tolong kami agar kami tenang dan fokus ya Tuhan, untuk dan selain kami terpuji dan haleluya, amin. Amin. Terima kasih Marlinda yang sudah memimpin kita di dalam doa. Oke, selanjutnya Ibu minta salah satu siswa untuk pimpin kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Semua bangun berdiri ya. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patrio proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, terima kasih Pora yang sudah memimpin kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Silakan duduk. Oke, sebelum kita belajar, kita harus buat kesepakatan kelas. Kita harus buat kesepakatan kelas supaya sebentar kita bisa belajar dengan baik. Oke, kesepakatan kelas, siapa yang mau kasih tahu duluan? Kira-kira apa? Yang pertama apa? Siapa yang mau kasih tahu duluan? Oke, kalau begitu Ibu yang duluan ya. Yang pertama, saling menghormati. Itu untuk kesepakatan kelas yang pertama, saling menghormati. Yang kedua, apa lagi? Ada lagi kok? Apa lagi? Memperhatikan saat guru menjelaskan. Oke, yang kedua. Ada lagi kok? Yang ketiga, apa lagi? Nah, kita apa? Oke, bekerja sama. Marisa, apa lagi? Disiplin. Oke. Apa lagi? Ada lagi kok? Oke, kalau tidak ada, itu adalah kesepakatan kelas yang sebentar akan kita lakukan saat belajar nanti ya. Oke, bangun berdiri dulu untuk kita ice breaking. Semua tangan kiri pakai kelingking, tangan kanannya itu angkat dari jempol. Jadi itu kasih contoh, jalan serta Yesus. Oke, itu
Jadi ini hari kita akan belajar pelajaran lanjutan dari KKA atau coding dan kecerdasan artifisial, dan kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional dengan capaian pembelajarannya ada di sini, semua bisa perhatikan. Yang pertama, peserta didik mampu, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Peserta didik mampu memahami Permasalahan yang kedua, pemecahan masalah secara sistematis. Yang ketiga, menuliskan instruksi logis dan terstruktur atau urutan langkah-langkah teratur menggunakan sekumpulan kosakata atau simbol tanpa bantuan komputer. Jadi ini capaian pembelajaran yang akan kita capai. Yang berikut, tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pelajaran ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah sederhana di lingkungan sekitar. Yang kedua, menyusun langkah-langkah pemecahan masalah secara utuh dan logis. Yang ketiga, menuliskan urutan instruksi dalam bentuk kalimat sederhana atau simbol panah untuk menggambarkan alur kegiatan. Yang keempat, menjelaskan mengapa langkah-langkah tersebut harus berurutan agar hasilnya benar. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran dan capaian pelajaran yang harus kita capai saat belajar materi hari ini. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Nah, anak-anak, kira-kira di sini siapa yang tahu apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu seperti apa? Ada yang bisa kok? Nah, ibu kasih tahu kalau belum pernah dengar apa itu berpikir komputasional, dengar di sini. Berpikir komputasional adalah berpikir cara berpikir menggunakan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah dengan teratur dan logis. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir menggunakan langkah demi langkah untuk dapat menyelesaikan suatu masalah dengan teratur dan logis. Kira biasa di sini masalah itu biasa kita selesaikan atau kita biarkan begitu? Selesaikan. Kalau ada masalah pasti kita harus selesaikan. Nah, hari ini kita belajar itu berpikir komputasional. Itu kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi kita akan menyelesaikan itu masalah tahap demi tahap secara teratur dan kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, di sini ibu mau bertanya, kira-kira di sini siapa yang di rumah itu dia ada masalah? Misalnya masalah, siapa yang di sini dia punya masalah itu yang datang di sekolah terlambat? Kira-kira siapa di sini yang dia sering datang di sekolah terlambat? Nah, itu adalah salah satu contoh masalah. Nah, bagaimana cara kita mau menyelesaikan itu masalah? Bagaimana cara kita mau membuat supaya kita tidak datang di sekolah terlambat lagi? Kira-kira bagaimana? bangun Bangun pagi. pagi itu yang pertama. Yang pertama itu adalah bangun pagi, atau ibu tambah di sini malam itu tidur harus tidur seduh supaya bangunnya itu pagi. Kalau malam kita mete terus pasti pagi kita bangun terlambat. Yang pertama itu tidur saat malam itu tidur
lebih awal. Yang kedua apa? Apa? Bangun pagi. Yang ketiga apa? Mandi lebih awal. Mandi makan juga lebih awal. Terus apa lagi? Pergi ke sekolah. Siap juga. Masih sedih-sedih itu sudah siap, jangan tunggu matahari belum ada kebaikan. Jangan siap dulu. Nah, siap pagi supaya ketika datang di sekolah jangan terlambat. Ada contoh lain lagi, contoh masalah lain lagi. Kira-kira apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Contoh masalah lain lagi yang kamu hadapi di rumah. Contoh masalahnya apa? Kalau ember, contoh ember kalau bocor, kalau kau pas saat menimba air terus embernya bocor, kau tidak tahu kalau ini ember ini ada bocor di bawah, kau bawa ini air, terus jalan-jalan gini, ternyata air ada menetes dari bawah. Kira-kira langkah untuk menyelesaikan itu masalah kau buat bagaimana? Yang pertama apa? Buang itu air. Yang kedua buat apa lagi? Lihat itu ember, kira-kira ada bocor di mana. Yang ketiga apa lagi? Ketiga itu, oh ternyata ada bocor di sini, kita pakai lem untuk lem. Yang keempat apa? Tunggu beberapa menit, setelah itu lem sudah kering, baru kita masukkan air lagi ke dalam itu ember. Yang berikut kita bisa gunakan itu ember. Nah itu cara untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Jangan ketika ada masalah, oh ini ember bocor, angkat ini ember, buang sudah, ini sudah bisa pakai lagi. Padahal ada dia punya tahapan atau dia punya cara untuk kita bisa menyelesaikan itu masalah. Sudah. Oke, jadi dalam itu tahapan atau dalam ketika kita mau menyelesaikan itu masalah, kita harus menyelesaikannya bertahap. Misalnya tadi ember yang bocor, kita harus buang itu air dulu, kita harus periksa itu lubang yang bocor itu gimana, baru kita bisa lem. Kalau kita tidak bertahap, kalau misalnya kata oh ini ember bocor, biar air ada yang menetes di langsung lem. Kira-kira begitu nanti bagus atau tidak? Tidak baik. Nah, makanya di sini pelajaran hari ini mau mengajarkan kita supaya ketika kita ada masalah kita kerjakannya secara bertahap. Ingat, menyelesaikan itu masalah itu harus secara bertahap. Ketika kita mau mulai itu ember harus perhatikan dulu, jangan bocornya di sini, kopi lem di sini. Itu berarti kita tidak menyelesaikan masalah. Oke, sebentar Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok dan Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk kalian kerjakan, ada tugas di sini. Jadi setelah kerjakan, semua kelompok sudah kerjakan, nanti masing-masing kelompok bisa maju untuk presentasi di depan kelompok. Sekarang kamu duduk dalam bentuk kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian duduk dalam bentuk kelompok untuk kita akan kerjakan tugas yang ada di dalam sini. Silakan. Oke, jadi di sini ada LKPD yang harus kamu kerjakan. Jadi nanti kamu cari masalah yang kamu temui dalam kehidupan, baik di sekolah kok, di rumah kok, di mana saja. Kau cari masalah yang ada di lingkungan sekitar,
terus kau tulis dia punya penyebabnya apa, terus kalian sendiri bikin dia punya langkah penyelesaiannya sendiri juga. Bisa kok? Bisa. Oke, gas, pasti dong bisa ini. Diskusi jangan langsung. Hari ini nanti tulis nama di sini, kelas, kelompok. Iya, terus kamu nama dia seri, siapa lagi kelas, kelompok, oke? Duduk. Kalau di tengah. Nah, nanti kamu tulis nama, kelas, kelompok. Terus masalah yang kamu pilih apa, penyebabnya apa, terus langkah penyelesaiannya di sini. Mau 4 langkah penyelesaian beberapa terserah. Terus definisi ada di sini. Sampai di sini masalah yang kamu temui di dalam kehidupan sehari-hari apa, terus penyebabnya apa, kenapa kok kamu begitu, terus langkah penyelesaiannya kamu tulis sini. Beberapa langkah, ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini bisa saja. Terus apa definisinya? Sengaja seperti kamu diskusi begitu, jadi jangan langsung isi. Seperti kamu diskusi begini. Masih. Kira-kira masalah kamu pakai masalah apa? Pakai satu kelompok pakai satu masalah saja. Satu kelompok pakai satu masalah saja. Dan itu kita kasih jelaskan aja kira-kira. Untuk menyelesaikan masalah sering terlambat setiap pagi. Kira-kira itu untuk menyelesaikan supaya kau datang di sekolah jangan terlambat. Yang pertama kamu tulis dulu di buku, sentar rangkum semua, berurutkan mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, harus saling di sini.
Jadi sudah. Kelompok 3 sudah. Belum. Kelompok 1. Oke, kita tepuk semangat dulu biar kamu semangat. Tepuk semangat. Ulang lagi, satu kali. Tepuk semangat. Oke, semangat kerja sudah.
Sudah kok? Sudah kok? Untuk semangat.
Sudah. Terus kalau bisa untuk menyelesaikan supaya saya terus beribadah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah.
Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 belum. mari. Kelompok 2 sudah. Berarti tinggal 1 kelompok lagi. Kita tepuk semangat untuk kelompok 3 dulu. Tepuk semangat. Semangat. Silahkan. Kelompok 3 semangat kerjakan. Simbol itu sama dengan instruksi itu sama dengan perintah. Berarti tutup rapat terus masih sederhana bahasa Indonesia sederhana. Tutup rapat sederhana untuk apa? Supaya tidak untuk atau kelompok 3 sudah? Belum. Cepat sudah, supaya kita presentasi masing-masing kelompok. Maju 2 orang, yang satu jadi moderator, yang satunya jadi pemateri, supaya bisa presentasi hasil kerja. Semua kelompok sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah? Sudah, kamu bisa jawab atau tidak? Mana yang susah? Oke, kalau semua sudah, maka sekarang saatnya untuk masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil kerjanya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1.
Saya akan membacakan hasil kerja kami kelompok 1. Oke, silahkan. Dari sini. Masalah yang kami temui sering datang terlambat setiap pagi. Penyebab tidur terlalu malam. Nomor 1, langkah penyelesaian yang pertama, tidur seduh, simbol tidur seduh, keterangan bangun pagi. Nomor 2, waktu mandi dan sarapan lebih cepat, simbol waktu mandi dan sarapan lebih cepat, keterangan sarapan pagi. Nomor 3, rumah jauh dari sekolah harus berangkat pagi, simbol rumah jauh dari sekolah harus berangkat pagi, keterangan sampai pagi. Nomor 4, harus ada jam, simbol harus ada jam, keterangan supaya bisa melihat. Nomor 5, hidupkan alarm handphone, simbol hidupkan alarm handphone, keterangan supaya mendengar. Oke, tepuk tangan untuk ini. Pora kasih kesempatan di kelompok lain, mungkin ada yang mau bertanya atau kasih tanggapan, silahkan. Ada kok dari kelompok lain yang mau kasih pertanyaan untuk kelompok 1 atau kasih tanggapan buat kelompok 1, Ibu kasih waktu untuk bertanya. Kelompok 2 ada kok? Kelompok 2 ada? Silahkan, mau bertanya apa? Mau kasih pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Kelompok 3. Oke, kalau tidak ada kita tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silahkan duduk, Cora. Terima kasih. Oke, nanti sebentar baru kita jelaskan sampai satu kali ya dari kelompok lain. Silakan kelompok 2. Marlinda. Baik, terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Masalah yang kamu temui, buku pelajaran bahasa kanan terkena air minum di tas. Penyebabnya, tutupnya tidak rapat, botolnya tidak dibungkus, buku dekat dengan botol. Langkah penyelesaian. Yang pertama, tutupnya rapat. Kedua, botolnya dibungkus. 3, bukunya dekat dengan botol. Itu saja kok? Ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 1 dan kelompok 3, ada pertanyaan atau tanggapan? Kelompok 1, kelompok 3? Tidak. Kalau tidak ada, kita tepuk tangan lagi untuk kelompok kedua. 1, 2, 3.
3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silahkan duduk. Lanjut kelompok 3. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami dari kelompok 3. Masalah yang kamu temui. Pagi hari seragam sekolah masih kotor dan belum dicuci. Penyebabnya tidak langsung mencuci setelah pulang sekolah. Langkah penyelesaian mencuci setelah pulang sekolah. Simbol cuci jemur pakai. Keterangan supaya bersih. 2. Mencuci seragam dengan air bersih. Simbol cuci. Keterangan supaya tidak kotor. Itu saja. Oke, teman untuk kelompok 3. Baik, mungkin dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada pertanyaan atau tanggapan kepada kelompok 3? Iya. Oke, kalau tidak ada, kita tepuk salut untuk kelompok 3 lagi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk Marisa. Terima kasih. Nah. Oke, kalau sudah baik, semua sudah kerjakan itu tugas yang ibu sudah berikan dan semua sudah kerja dengan sangat bagus. Tepuk tangan untuk kamu semua. Semua kamu sudah kerjakan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Semua sudah dapat kerjakan dengan baik. Misalnya tadi dari kelompok 1, masalahnya adalah sering datang ke sekolah terlambat. Terus kelompok 2 dia punya masalahnya adalah botol buku pelajaran basah karena botol minum atau botol air yang dalam telakannya di tas itu tumpah. Yang ketiga, kelompok yang ketiga masalahnya adalah pakaian seragam yang paginya mau dipakai ternyata pakaian seragam masih kotor dan itu belum dicuci. Nah, itu adalah masalah-masalah yang kita temui dalam kehidupan setiap hari. Masih banyak masalah yang ada. Nah, setiap masalah yang ada kita harus dapat menyelesaikannya. Nah, tadi kamu masing-masing kelompok sudah dapat tulis tahapan untuk menyelesaikan itu masalah. Misalnya kamu terlambat, ada tahapan-tahapannya. Ada tadi semua sudah dengar harus malam itu tidurnya seduh, terus bangun pagi, makan juga cepat, mandi juga cepat. Jangan dia masih mandi gosok kiri kanan, mandi 1 jam. Nah, itu mandi terlalu lama, akibatnya nanti datang di sekolah terlambat. Nah, simbol di situ itu yang tadi ada di situ di LKPD ya. Simbol itu di sini. Kalau lihat di sini ini ada pencapaian di tujuan yang pembelajaran itu simbol atau dia disebut dengan instruksi. Instruksi itu sama dengan perintah Misalnya mau buka sapu dalam ruangan sini, bilang ambil sapu. Setelah sapu apa lagi? Kumpulkan itu sampah-sampah. Setelah kumpulkan, buang ke tempat sampah. Itu instruksi atau seperti yang tadi kamu ada lihat di LKPD itu bilang simbol. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Ibu bertanya di semua kelompok. Kira-kira yang tadi kalian sudah baca itu, kalian sudah temukan itu masalah, terus sudah buat dia punya tahapan penyelesaian. Apa yang terjadi jika kamu buat itu tahapan itu kasih tahu bolak-balik begitu? Misalnya yang tahapan kedua kamu taruh di tahapan keempat, kau taruh di tahapan pertama. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira masalah
terselesaikan atau tidak? Tidak. Tidak dapat diselesaikan. Kalau dia punya urutan itu tidak bertahap, pasti itu masalah tidak dapat diselesaikan. Misalnya kayak tadi, contoh masalah bangun datang ke sekolah terlambat. Kalau kau tahu tahapan keempat yang pertama duluan, kau tahu harus ini, kau tahu itu harus ada apa? Harus ada jam. Kau tidak makan, tidak mandi, harus ada dia punya tahapan dulu. Dalam setiap menyelesaikan itu masalah harus ada dia punya tahapan-tahapan. Kalau dia punya tahapan itu kau kasih balik bolak-balik, maka dia tidak akan logis itu masalah itu dia tidak akan terselesaikan dengan baik. Oke, dari sini mungkin siapa yang mau kasih kesimpulan untuk materi kita hari ini? Dari materi yang Ibu sudah jelaskan, kamu sudah dengar, kira-kira siapa yang dia bisa kasih kesimpulan untuk ini materi? Silahkan. Siapa yang mau kasih kesimpulan untuk ini materi? Oke, silahkan kalian cek. Berpikir komunikasional membantu kita dalam menebak pola dan solusi dari masalah yang kita hadapi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Jadi berpikir komputasional adalah cara kita mencari penyebab atau pola dari masalah yang kita hadapi dan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut secara teratur dan logis. Jadi berpikir komputasional itu dia mau mengajak kita semua untuk kita juga berpikir seperti komputer. Kita juga dapat berpikir seperti komputer, di mana kita mengerjakan sesuatu itu secara bertahap, Jadi anak-anak semua, materi kita sampai di sini. Dan Ibu mau kasih tugas untuk kalian pulang, tolong kerjakan di rumah. Silakan tulis tugas rumah. Ini tugas ini masing-masing kerja sendiri ya. Kalau tadi masing-masing kerjakan dalam kelompok, sekarang tugas rumah ini masing-masing kerjanya sendiri-sendiri. Sudah? Ya. Oke. Di situ Ibu baca, kalian tulis di buku ya. Tugasnya tuliskan satu kegiatan. Tuliskan satu kegiatan. Tuliskan satu kegiatan di rumah. Tuliskan satu kegiatan di rumah. Dalam bentuk urutan langkah-langkah, urutan langkah-langkah logis. Titik. Oke, itu satu nomor saja. Jadi kau pulang, kamu tulis satu kegiatan. Satu kegiatan, contohnya Ibu kasih contoh. Misalnya membuat kopi. Kau tulis dia punya tahapan-tahapan. Pertama buat apa dulu? Kalau mau buat kopi, pertama kita harus buat
Tuang ke dalam kopi dengan gula. Ambil gelas, terus masukkan kopi yang galon, gula yang galon. Gula. Kemudian apa lagi? Kopi. Kemudian apa lagi? Campur. Tuangkan air. Setelah air sudah ada dalam, baru buat apa lagi? Campur. Dicampur. Setelah itu apa? Minum. Kopi siap dihidangkan. Nah, itu contoh kegiatannya. Jadi yang itu tugas, kalian pulang buat kegiatan seperti itu. Misalnya mau kegiatan apa saja. Banyak sekali kegiatan. Kau tulis dia punya tahapan-tahapan. Harus berurutan Jangan kau bikin tahapan, jangan sampai mau buat kopi kau pertama. Kau ini masukkan air panas di dalam gelas, baru masukkan ini gula dengan kopi. Nah, itu susah lah toh. Nah, berarti harus buat dia punya tahapan-tahapan dengan benar. Oke, itu saja. Pembelajaran kita hari ini selesai. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Silakan. Yang lain silakan ambil sikap duduk yang baik untuk kita berdoa. Syukur dan teman-teman mari kita. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni aku kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Valen. Oke, kita punya pelajaran selesai. Sampai jumpa di minggu depan.